Usai rebutan sabuk, kini Shin memperlihatkan Keitaro yang lagi ngegibah asik sama Mari yang mana bahan gibahannya yaitu si Kaido. Karena pada saat jadi Faiz, bukannya nyelamatin orang, Kaido malah pakai tuh sabuk buat gaya-gayaan gak jelas. Oleh karena itu, menurut Keitaro, cuma Mang Takun yang pantas jadi Faiz. Wih, lihat aja tuh mukanya, yang dapat validasi gratisan berasa paling pahlawan se-RT. Padahal awal belum pakai sabuk malah ogah-ogahan. Saking bangganya Keitaro sama Mang Takun, ia sampai mau segitunya ngebantu niupin sup panas buat Takumi, yang kita tahu kalau Takumi itu Nekojita alias si lidah kucing. Tapi ya nggak gini juga konsepnya, tar masa mau berbagi napas. Terkait dengan sabuk Faiz, meski Mari mengkhawatirkan situasinya, Takumi mulai berpikir bahwa mungkin dia ditakdirkan untuk menjadi Faiz. Dan tentu Takumi akan menggunakannya dengan bijak demi kemaslahatan umat. Beralih ke si Pak Bos Murakami yang katanya mirip Kevin Aprilio ini, ingin menemui anggota Lucky Clover dengan meminta Lady untuk mengantarnya. Lady yang biasanya murah senyum, mukanya mendadak pucat, kayak habis lihat agen pinjol pas denger nama Lucky Clover. Bang Kevin dengan gaya sokulnya mengatakan bahwa ia tidak akan menyuruh Neng Lady untuk menemui mereka, karena ia yang akan masuk sendirian ke markas Lucky Clover. Ini udah kayak mau masuk ke kandang macan aja ya. Singkat cerita, bertemulah ia dengan 3 member Lucky Clover. Di sana ada si mbak barista yang bernama Saeko Kageyama. Kemudian ada sosok pendiam, dog lover sejati yang hobinya ngurusin anjing kesayangannya yang bernama Chako. Ia biasa dipanggil Mr. J. Nah, ini nih yang terakhir, mantan pemeran Toru Hojo di series Agito yang diperankan oleh Jun Yamazaki. Beliau nampaknya lelah jadi manusia di series Agito yang selalu kalah dengan Makoto Hikawa, hingga memutuskan pindah ke server Faiz dengan penampilan yang elegan menjadi anggota Lucky Clover yang hobinya baca buku sebagai Itsuro Takuma. Si Takuma ini kayaknya si paling disiplin waktu nih. Bahkan ia sampai mengeluhkan bos Smart Brain yang datang terlambat meski telat 14 detik. Bujuk detail banget ya. Bang Kevin yang egonya bisa dikatakan terlalu tinggi untuk dinilai rendah di hadapan mereka, saking hormatnya sampai rela minta maaf atas keterlambatannya. Nih bosnya siapa sih? By the way, Lucky Clover ini udah kayak trio Gefagelnya Faiz. Tahu kan trio Gefagel dari seri Kuga, gronggi kelas atas yang ngebunuh orang-orang dalam permainan Gegeru dengan jumlah korban terbanyak bahkan mencapai lebih dari ribuan orang. Nah, di sini trio Gefagel maupun Lucky Clover udah seperti dinding besar yang harus dilompati sang MC sebelum mencapai bos terakhir. Kemudian Murakami menanyakan seseorang yang bernama Kitazaki yang merupakan bagian dari anggota Lucky Clover yang sepertinya tidak hadir, dan katanya si Kitazaki ini orang yang paling berisik. Memangnya seberisik apa ya beliau sampai-sampai mereka kayaknya males ngajak buat kumpul. Kedatangan Murakami ini sebenarnya untuk merayakan promosinya menjadi bos Smart Brain. Takuma merespon, dia bilang ke Murakami, meski situ kini atasan, jangan coba-coba pakai kita buat hal yang gak guna. Lagi-lagi saking hormatnya, Bang Kevin langsung nurut dan membanggakan mereka sebagai orfenok kelas atas. Kemudian datang seorang pria mabuk dan tanpa sengaja membuat Chako terjatuh. Tentu itu memicu amarah si Jay dan langsung membunuh pria itu dengan menyuntikkan energi orfenok. Kaido akhirnya sadar usai dihajar si Mang Kiba. Buka mata bukannya istighfar udah dirawat, malah tantrumnya kumat. Beliau bilang muak tinggal barengan mereka dan gak butuh perawatan dari Yuka. Kaido yang udah kayak cacing kepanasan membuat Yuka memutuskan untuk mundur alon-alon. Dan begitu Yuka dah hilang dari pandangan, tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, Kaido mendadak sok perhatian pada Kiba. Ia menyarankan agar Kiba segera pergi dan cari tempat lain, karena Smart Brain gak bakal berhenti ngincer nyawanya. Tapi Kiba emang beda kelas, ia menanggapi dengan santai, bahkan penasaran pengen lihat gebrakan Smart Brain selanjutnya. Ia tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada Kaido yang telah mengkhawatirkannya. Kalimat terima kasih yang diucapkan bukan sekedar basa-basi pengusir canggung, itu adalah suara dari seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, harta, tahta, dan wanita, hingga kemaluannya. Hingga kemanusiaannya. Namun masih mencoba memegang satu hal, yaitu ketulusan. Kiba memilih untuk diam dan menunggu, bukan karena dia sombong, tapi karena dia ingin membuktikan bahwa menjadi orfenok bukan berarti harus kehilangan hati nurani. Dia menghargai kekhawatiran Kaido, karena bagi Kiba di dunia yang sudah hancur ini, kepedulian seorang teman adalah satu-satunya harta yang tersisa. Melihat Kiba yang begitu tenang menghadapi maut, Kaido cuma bisa bersembunyi di balik selimut. Mungkin Kaido sadar di antara mereka berdua, Kiba lah yang punya keberanian paling besar. Keberanian untuk tetap menjadi manusia di dalam tubuh seekor monster. Sementara itu Yuka nge-SMS Keitaro yang isinya klasik banget. Maaf ya baru bales, banyak drama nih. Satu SMS dari Yuka langsung bikin Keitaro kegirangan kayak habis menang push rank. Padahal cuma jadi cadangan pas Yuka lagi bosen. Kasian sih. Dia heboh sendiri nanya-nanya apa yang terjadi sama Yuka. Tapi lihat ekspresi Mari sama Takumi bener-bener definisi bodoh amat. Bagi mereka Keitaro itu cuma gangguan suara ketika mereka sibuk nyari dompet Mari yang hilang entah kemana.
kemana-mana. Di sela-sela kesibukannya bongkar sana-sini demi dompet, sempat-sempatnya Mari pamer foto lama yang ia cetak dan diperbesar dari ponsel miliknya. Padahal fotonya burik banget, mukanya hampir gak jelas, dan dengan pedenya ia nanya, di foto ini ada nggak cewek idaman lu Tak? Takumi pun langsung nunjuk tuh cewek paling samping yang agak mendingan ketimbang yang lain, dan ternyata cewek yang ditunjuk adalah Mari sendiri. Alhasil itu bikin Takumi mendadak panik karena nggak sengaja muji Mari cantik. Nah lo, canggung kan jadinya? Belum kelar urusan dompet hilang, Mari dapet chat dari temen lamanya, namanya si Inukai. Isinya bukan ngajak mabar, tapi ngajak ketemuan di suatu tempat. Ia juga mengirimkan foto sabuk baru yang bentuknya lebih mencurigakan daripada tawaran pinjol. Mari pun langsung ngajak Takumi ketemuan sama si Inukai ini. Namun Mari merasa ada yang janggal, ia sampai keheranan kok bisa ya si Inukai punya foto sabuk tersebut. Nah ini berarti secara tidak langsung Mari mengetahui beberapa sabuk lain dan juga penggunanya, termasuk ia sendiri yang diwariskan sabuk Pais. Di tengah perjalanan mau nyamperin, Mari tiba-tiba keinget ternyata dompetnya ketinggalan di apartemen Kiba pas lagi bertamu. Sesampainya di sana, bertemulah ia dengan Kaido. Melihat kondisi Kaido yang mengkhawatirkan, Mari pun langsung gercep bantuin Kaido ke ranjang dan Kiba nampaknya sedang keluar. Kaido seperti biasa nyeletuk nggak jelas dan ngejek Mari bau sabun colek. Mari sih tidak memperdulikannya, ia hanya berfokus mengambil dompet karena buru-buru ketemuan sama si Inukai. Melihat Kaido yang keringetan dan bau matahari, jiwa mandor laundry Mari langsung bangkit dan memaksa Kaido ganti baju karena udah kayak orang abis nyangkul sekebon. Meski Kaido ogah-ogahan, namun karena ketegasan Mari, Kaido pun akhirnya nurut dan nampaknya ini menjadi momen pertama kali mereka untuk saling mengenal. Namun saking asiknya jadi mode perawat, ada yang kelupaan nih. Siapa lagi kalau bukan si Mang Takun yang sedari tadi jadi kacung nungguin Mari. Sabar ya Mang. Dan pada akhirnya mereka menuju ke tempat yang dijanjikan. Secara bersamaan, Mr. J yang sedang angkat beban seberat beban hidupnya diminta bos Murakami untuk menjalankan sebuah misi. Yes. お願い事があります、ミスター J。 Sementara itu, Keitaro tak sengaja mendapati Osada di sebuah taman yang sedang menyendiri. Lucunya, dua orang ini masih main petak umpet identitas. Definisi anonymous chat di dunia nyata ya begini, absurdnya nggak ketolongan. Keitaro langsung nanya kelanjutan insiden Kaido yang digebugin tempo hari. Dia nggak tahu kalau pelakunya itu si Mas Kiba yang kelihatannya kalem tapi aslinya suhu. Bukannya dapat jawaban, Keitaro malah dapat serangan fajar, yang mana Osada aka Yuka langsung megang kedua tangan Keitaro dan meminta membawanya ke tempat yang tenang dan menyenangkan. Wah, dapat physical touch begini, jiwa simping Keitaro langsung meronta-ronta. Bayangin, diajakin jalan sama cewek cakep di dunia nyata, otomatis memori tentang Yuka di HP-nya langsung masuk ke kotak sampah. Bukannya dibawa ke tempat yang tenang buat curhat, malah dibawa ke wahana bermain. Mungkin biar pusingnya hilang gara-gara naik ontang-anting. Sambil main, si Keitaro ini sempet-sempetnya curi pandang liatin paras Yuka yang mulus plus kena pantulan sinar matahari sore. Cakepnya nggak logis, guys. Di momen ini Keitaro ngerasa dapat durian runtuh. Gelo ini cewek nyata, wangi, dan megang tangan langsung. Itu membuat kebahagiaan Keitaro sampai ke ubun-ubun. Namun muncul rasa bersalah yang gak diundang. Sambil senyum-senyum tanggung, Keitaro berdialog dengan batinnya yang lagi perang. Ia merasa tak enak hati dengan Yuka versi SMS yang biasanya chattingan sampai HP panas. Getaran di tangannya saat dipegang Osada lebih kencang daripada notif SMS Yuka. Dia ngerasa sudah mengkhianati cinta sucinya di dunia nyata demi mbak-mbak taman yang nyata. Dengan wajah so puitis bin melankolis, beliau memantapkan hati bahwa hatinya kini sudah dicuri oleh Osada-chan. Benar-benar sebuah kebodohan yang romantis nan estetik. Yuka-san, ごめんなさい。どうしようもない男です。好きなんです。長田さんが。 Di lain tempat, Mr. J mendatangi sebuah taman hiburan. Terlihat ia meletakkan Chako, anjing kesayangannya, dan ia pergi untuk menjalankan misi yang diperintahkan oleh si bos Murakami. Beberapa saat kemudian, Mari dan Takumi mendatangi tempat yang sama untuk menemui teman Mari, si Inukai. Mari sampai keheranan mengapa Inukai ingin menemuinya di taman hiburan, dan benar saja, rupanya ada yang tidak beres, yang mana Inukai tiba-tiba ditemukan tewas menjadi abu. Curiga bahwa itu perbuatan Orphenok, Takumi pun langsung pakai sabuk andalan, dan benar saja, seketika itu muncul Orphenok, ia tipe buaya yang merupakan wujud Orphenok dari si Mr. J yang sepertinya menyerang si Inukai, dan nampaknya Murakami telah merencanakan agar Mari dan Takumi mendatangi lokasi tersebut dan pertarungan pun dimulai.
Ready. Exceed charge. Saking kerasnya tubuh si Orpenok buaya buntung sampai-sampai membuat si Mang Takun kewalahan. Bahkan jurus andalannya pun ditangkis dengan lengannya yang keras bagai baja. Namun nampaknya kini ia ada lawannya. Yah, itu dia sang rider Kaiza. Pada pertarungannya, Kaiza menggunakan senjata bernama Kaiza Blade Gun, yang mana ketika memori misi dimasukkan ke dalam soket, ia berubah menjadi Blade Mode dan gerakan khususnya saat menebas musuh, Kaiza Slash. Namun entah kenapa, tiba-tiba tubuh si pengguna Kaiza mengalami error, dan nampaknya beliau segera pergi dari TKP. Setelahnya, scene memperlihatkan Mr. J yang kembali bangkit, yang sepertinya ini merupakan kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh Orpenok tingkat atas. Chaco. Malamnya, gerombolan orang yang menaiki motorhome mencari seseorang bernama Nishida, dan ketika ditemukan, rupanya Nishida orang yang menggunakan sabuk Kaiza. Dengan menggunakan ponsel Kaiza, mereka membatalkan transformasinya. Ini dilakukan karena Nishida sedang berada di ambang kematian dan tidak sempat membatalkan transformasinya sendiri. Sebelum kematiannya, Nishida berkata pada senseinya bahwa ia telah mengalahkan Orpenok tingkat atas, dan seketika itu Nishida tewas menjadi abu. Si Pak Sensei mengeluhkan sabuk Kaiza karena meskipun memiliki DNA Orpenok, nampaknya tidak sembarangan orang menggunakannya. Kita beralih ke markas laundry. Terkait dengan kemunculan Kaiza, foto sabuk dan foto reuni yang dikirimkan teman Mari menjelaskan pada Keitaro dan Takumi bahwa beberapa bulan yang lalu sebelum Mari bertemu dengan Takumi di Kyushu, Mari sempat reunian dengan teman masa SD-nya di sekolah Ryusei Juku. Takumi yang mendengarnya keheranan, yang mana Ryusei Juku tidak seperti sekolah pada umumnya. Nah, di sini diceritakanlah tentang apa itu Ryusei Juku. Mari pun kembali menceritakan lagi kejadian yang dialaminya sewaktu kecil, ketika ia kehilangan orang tuanya akibat insiden kebakaran, hingga akhirnya diadopsi oleh ayah angkatnya yang ketika itu menjabat sebagai bos Smart Brain. Dan rupanya tak hanya Mari saja yang diadopsi, ayah angkat Mari ternyata telah mengadopsi banyak anak yatim, yang mana mereka sekelompok anak-anak yang mengalami kecelakaan akibat sebuah insiden di Kyushu. Waduh, insiden apa nih? Di masa kecil, Mari dan teman-teman yatimnya, mereka diberikan tempat tinggal khusus oleh ayah angkat Mari, yaitu sebuah tempat yang dinamakan Ryusei Juku. Ngomong-ngomong, si ayah angkat ini kayaknya tidak serta-merta sampai repot-repot ngurus dan membuatkan mereka tempat khusus jika tidak ada tujuan tertentu kan. Lanjut, kecurigaan Takumi terkait foto sabuk yang dikirimkan si Inukai, Takumi pun menyarankan Mari menghubungi teman terdekat Inukai, dan ternyata segerombolan orang-orang ini adalah teman-teman masa kecil Mari yang diminta Mari untuk melakukan pertemuan. Sementara itu, Keitaro, sang duta kebersihan se-Jepang ini, lagi bucin-bucinnya karena habis ketemuan sama gadis pujaannya. Lihat aja senyumnya, lebar banget, serasa jadi pemenang kasta tertinggi karena dapat gebetan spek bidadari. Takumi si jomblo akut ini pun langsung kena mental. Ia bingung bin heran, perasaan teman SMS-an setianya Keitaro namanya Yuka, ini kok malah tiba-tiba COD sama cewek lain. Bukannya sadar diri karena selingkuh, Keitaro malah flexing ledek Takumi yang gak punya pacar. Namun Takumi mencoba sok cool meskipun jiwa jomblonya meronta. Takumi yang menjunjung tinggi nilai kesetiaan langsung bilang kalau dia gak bakal maafin perilaku buaya darat Keitaro. Keitaro pun coba nyari pembelaan ke Mari, dan seketika itu Mari melontarkan satu kata yang membuat Keitaro terdiam, yaitu sampah.
Kita beralih ke si mas-mas karismatik ini yang lagi ngerayu Yuka buat balik ke kontrakan. Tapi Yuka dengan jiwa overthinking khas Genji, ngerasa kehadirannya cuma bakal bikin Kaido berisik. Tapi Kiba dengan kesabaran yang setara sama admin slot, dia bilang kalau Kaido udah sembuh, dia minta Yuka buat maklum katanya Kaido itu cuma anak kecil yang kejebak di tubuh orang dewasa. Istilah keren zaman sekarang mah, inner chill-nya lagi tantrum. Kata-kata Kiba yang saking karismatiknya rupanya bikin Yuka luluh dan akhirnya mau pulang. Nah, di sini nih plot twist yang bikin server Keitaro down, yaitu ketika Kiba bertanya tentang perasaan Yuka terhadap Kaido, dan Yuka pun menjawab bahwa ia emang suka sama si gitaris gagal. Waduh, kasihan banget dong si Mang Taro, padahal abis ngedate seru-seruan sampai ngerasa di atas awan, nyatanya cuma jadi sopir pribadi buat cewek yang hatinya udah di booking orang lain. Aduh. Sementara itu di markas Lucky Clover, kekalahan Mr. J di tangan Kaisa memicu gelombang kejut bagi trio elit Orphenok dan sang bos Murakami. Namun keputusasaan bukanlah gaya mereka, karena permainan baru saja dimulai. Bagi Mr. J, kematian hanyalah jeda sejenak karena rupanya ia memiliki 3 nyawa. Itulah mengapa ia kembali bangkit usai dikalahkan Kaisa. Namun toleransi kegagalan kini menipis karena tersisa 2 kesempatan lagi. Murakami langsung kasih perintah tegas buat sikat balik dan ambil lagi sabuknya. Karena baginya sabuk itu bukan sekedar alat tempur, tapi harta suci yang sudah dipesan khusus untuk sang penguasa sejati, yaitu sang Raja Orphenok. Siapa nih kira-kira si Raja Orphenoknya? Di tempat lain, ketenangan Kiba terusik oleh kehadiran tamu tak diundang, yaitu Mbak Lady yang tiba-tiba muncul dengan mobil mewahnya untuk menemui Kiba. Tapi ini bukan sekedar kunjungan ramah tamah, ini adalah peringatan keras. Ia membawa informasi penting yang sebenarnya lebih terdengar seperti ancaman. Dia merasa sangat menyayangkan kekuatan Kiba. Sebagai Orphenok original, seharusnya Kiba berada di garis depan untuk menghabisi manusia dan memperbanyak sekutu mereka. Dengan nada yang sinis namun mematikan, Lady memperingatkan bahwa sikap Kiba yang terus-menerus melindungi manusia dan membangkang pada bos Smart Brain hanya akan membawanya ke satu jalan, yaitu eksekusi. Namun Kiba terus maju tak gentar membela yang benar, yang kemudian menatap tajam ke arah Lady. Kiba semakin menegaskan prinsip hidupnya yang tak tergoyahkan. Dengan penuh keyakinan, dia menjawab bahwa sampai kapanpun ia tidak akan pernah menyerang manusia. Sementara itu, pencarian jati diri sang rider misterius terus berlanjut. Takumi akhirnya menemani Mari untuk menemui salah satu teman lama Mari yang bernama Rena demi menggali informasi tentang siapa sebenarnya sosok di balik sabuk Kaisa. Namun informasi yang mereka dapatkan justru sangat mengerikan. Rena menjelaskan bahwa sama seperti Mari yang dikirimi sabuk Faiz oleh ayah angkat mereka, sabuk Kaisa pun dikirimkan ke anak asuh lainnya. Korban pertama dari hadiah maut ini adalah Takamiya. Rena dengan berat hati menceritakan bahwa Takamiya tewas tak lama setelah menggunakannya, yang kemudian disusul oleh Nishida. Udah kayak sabuk kutukan ya. Siapapun yang berani memakai sabuk Kaisa, mereka seolah-olah sedang menandatangani kontrak kematiannya sendiri. Suasana semakin tegang saat Mari bertemu dengan senseinya dan teman-temannya yang lain. Sang sensei sempat terheran-heran bagaimana bisa Mari tetap selamat meski terus dikejar Orphenok. Jawabannya tentu saja karena ada Takumi, sang pelindung yang selama ini menggunakan sabuk Faiz, karena Mari sendiri tidak cocok atau error saat mencoba menggunakannya ketika di awal episode. Disinilah sebuah teori besar muncul. Sensei mulai curiga kenapa Takumi bisa memakai sabuk itu tanpa merasakan efek samping mematikan sedikit pun. Apakah sistem pengendalian Faiz dan Kaisa itu berbeda, ataukah Takumi memang memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia biasa? Namun nampaknya tidak semua orang senang dengan kehadiran Takumi, yang mana salah satu teman Mari yang bernama Takashi menaruh kecurigaan besar pada Takumi. Karena baginya Takumi adalah orang asing yang mencurigakan. Dia takut Takumi sebenarnya adalah musuh dalam selimut yang sengaja memanfaatkan kebaikan Mari hanya untuk merebut sabuk Faiz dan Kaisa demi tujuan gelap Smart Brain. Mereka bersikap demikian karena sebagai bagian dari kelompok Ryuseiji, mereka memiliki bekas luka lama yang takkan dimengerti oleh orang lain. Ile korban PHP kayaknya ini. Takumi pun sadar dirinya hanyalah orang luar. Ia pun memutuskan untuk pergi cabut agar obrolan Mari dengan temannya terus berlanjut.
Obrolan tersebut kembali berlanjut, yang mana mereka membenarkan alasan sang ayah angkat mengirimi mereka sabuk canggih yang bertujuan untuk melawan Orphenok. Takashi pun meminta Mari dan kawan-kawan untuk bersatu padu melawan Orphenok dengan mengenakan sabuk Kaisa. Karena bisa jadi jika sabuk Kaisa sering dipakai untuk melawan Orphenok, maka lama-kelamaan tuh sabuk bakalan bisa dikendalikan. Ya kali. Mari mencoba menanyakan keberadaan teman-temannya yang lain. Namun jawaban yang ia terima justru menambah rasa cemas. Haruko, salah satu teman Mari, mengungkapkan dengan nada putus asa bahwa satu persatu teman mereka telah pergi. Mereka yang tersisa tidak memiliki kekuatan untuk menahan kepergian itu, dan sekarang tidak ada yang tahu di mana keberadaan teman-teman mereka yang lain, dan hilang begitu saja tanpa jejak. Di tengah suasana yang makin muram, Yosuke mengungkap sebuah kejadian yang sangat ganjil dan di luar nurul. Dia menceritakan tentang sebuah papan pesan yang dibuat saat acara reuni mereka dulu. Papan itu penuh dengan tulisan tangan, berisi pesan-pesan hangat, kenangan indah, dan harapan untuk bertemu kembali yang diperuntukkan bagi sensei mereka. Namun ada satu keanehan yang bikin bulu kuduk berdiri. Di papan itu tertera dengan jelas nama dan pesan dari Masato Kusaka. Padahal semua teman-temannya bersaksi bahwa Kusaka sama sekali tidak hadir di acara reuni tersebut. Lantas siapa yang menuliskan pesan itu? Apakah ada sosok lain yang memalsukannya? Ataukah ini pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih gelap sedang mengintai mereka semua? Tiba-tiba mereka kemudian diserang oleh Orphenok. Ia Mr. J yang kembali menargetkan mereka untuk mengambil sabuk Kaisa. Sayang sekali Takashi yang mengambil inisiatif untuk berubah menjadi Kaisa, ternyata ia hanya untuk dihajar habis-habisan dan kemudian tiwas. Dan saat itulah si Mang Takun muncul sebagai Faiz menyelamatkan mereka. Battle mode. Ready. Si Mang Takun nampaknya sedari tadi mengikuti mereka karena ia sempat menoleh ketika hendak pergi tadi. Pertarungan sengit antara Faiz dan si Orphenok buaya, Mr. J, akhirnya berakhir. Takumi berhasil memberikan tekanan hebat yang memaksa monster tangguh itu mundur dan melarikan diri. Namun kemenangan ini adalah kemenangan hampa karena Mr. J sempat melancarkan serangan fatal pada Pak Sensei. Dan di depan mata kepala Mari serta anak-anak asuh lainnya, sang sensei pun harus meregang nyawa. Suasana duka pun langsung menyelimuti tempat itu. Harapan Mari untuk mengungkap tabir misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari reuni sekolah mereka kini musnah dalam sekejap. Sang sensei, satu-satunya orang yang memegang kunci jawaban atas kejadian aneh di masa lalu, termasuk misteri pesan di papan tulis itu, telah pergi selamanya sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Kini Takumi, Mari, dan yang lainnya harus berdiri di atas puing-puing informasi yang terputus tanpa bimbingan sang guru. Mereka dipaksa untuk mencari tahu sendiri rahasia gelap apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh Smart Brain dan apa yang terjadi pada teman-teman mereka yang hilang. Jujur menurut saya pribadi, kematian Pak Sensei ngena banget. Ini bukan hanya hilangnya sosok pelindung bagi Mari dan teman-temannya, tapi juga merupakan simbol kebenaran yang terkunci rapat. Bayangkan, tepat saat tabir misteri tentang hari reuni itu hampir terungkap, sang pemegang kunci justru tewas dengan cara yang begitu tragis. Takumi mungkin menang secara fisik melawan Mr. J, tapi secara mental mereka kalah telak. Melihat tumpukan abu itu, kita diingatkan kembali pada kenyataan pahit di dunia Faiz ini, bahwa dalam perang melawan Orphenok, informasi seringkali jauh lebih berharga daripada nyawa, dan musuh tahu benar cara untuk melenyapkan keduanya sekaligus. Tapi di tengah kekacauan informasi dan duka lara ini, satu nama masih menghantui pikiran kita. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok yang namanya muncul di papan reuni, tapi orangnya nggak ada. Masato Kusakampret. Siapakah sebenarnya beliau? Apakah beliau Invisible Man? Entahlah. Open your eyes for the next Faiz.